yang perlu disampaikan. Kemudian baksos akan berakhir kurang lebih jam 3 asar ya. Asar itu berakhir. Artinya bukan berarti kita tolak pasien. Kalau pasien masih datang, ya kita masih tangani juga. Ya, kita masih tangani juga. Tapi harusnya dibatasin. Kalau ini bisa penuh terus. Apa? Kalau nggak dibatasin waktunya nanti bisa. Batasin pendaftaran jam 2. Jam 2. Jam 2 kita batasi. Ya, setelah batasi dan jam 2 selesai, pendaftaran sudah tutup jam 2. Artinya sisa dari jam 2 ini tetap kita terapi. Setuju ya? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tenaga terapisnya apa besok nambah lagi? Nambah lagi, insya Allah nambah lagi. Ini adalah yang masih dalam perjalanan ke sini juga, sama seperti Bapak. Bu Linda Beni lagi mengarah ke sini. Insya Allah besok masih ada. Ya, kalaupun misalnya teman-teman terapis yang besok pagi datang agak siang, nggak apa-apa. Kita capek, mereka suruh maju, kita gantian istirahat gitu. Maksudnya seperti itu. Ya, masih ada. Insya Allah masih ada. Ada lagi yang mungkin ditanyakan? Budian yang topung ya Pak ya? Budian topung yang berbilang ke dokter ya? Dian Rahmani, Tambun. Keranji apa Tambun dia ya? Tambun. Nah, tapi mudah-mudahan sih besok dia datang. Kata si Bu Sadiah tadi dia, insya Allah dia mau datang. Monggo, ada usul mungkin atau ada masukan? Klien datang ke kita udah dalam kondisi udah terdiagnosa atau belum? Sudah ada keluhannya Pak? Hah? Sudah ada keluhannya? Keluhannya dia diucapin dari dia gitu. Dari dia? Iya kayak dia datang ke dokter. Oh, kirain udah tiba-tiba kita datang, oh nih harus diapakan gitu. Misalnya Udah ada datanya gitu. udah ada yang diagnosa gitu. Ya, kalau misalnya itu bisa dilakukan seperti itu Pak. Kalau misalnya ada di pendaftaran, ada di bagian pendaftaran ada pendiagnosanya boleh. Cuman kan besok kita lihat ada atau tidak gitu loh. Nah, kalau misalnya ada atau tidak ya sudah. Seperti yang saya sampaikan tadi aja. Biasanya ini darah tinggi enaknya diapain nih? Asam urat enaknya diapain ini gitu loh. Ya kan teman-teman kan pasti juga sudah punya insting masing-masing kan? Digoreng. Kenapa? Digoreng. Udah asam urat masalahnya Kan asam urat. Kan asam urat. Kenapa Ya ya? pakai garam doang ya. Gak ada asamnya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, saya kembalikan waktunya ke Ustadz untuk membahas lebih lanjut. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Dhani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Saya pertama-tama mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir di sini, baik yang tadi dan yang akan datang besok ya, dan yang sekarang terutama yang ada di sini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mau datang ke tempat yang jauh di sini. Semoga apa yang kita niatkan ke sini akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sebagai penyelenggaraan di sini dan warga RW 01 di warung borong ini, memang kita belum selesai, tapi kita sudah mengucapkan dulu bila ada kami kekurangan mohon dimaafkan, karena hanya ini yang bisa kita berikan pada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu ke sini dan bisa memberikan manfaat buat warga di sini. Sekali lagi itu saja. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pri, lanjut. Monggo, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin dari teman-teman ada masukan? Yang perlu saya tambahkan, kami adalah dari tim KPST ya. KPST itu adalah komunitas penggiat silaturahim dan terapi. Enggak lupa lagi, tadi lupa. Sekarang udah ingat. Udah nyambung. Sekarang udah makan. Bahasa tadi KPST, komunitas silaturahim. Dia langsung ngomong takut ada Ya. yang Kami sengaja membentuk wadah dalam satu untuk baksos lintas komunitas. Ya, lintas komunitas. Saya pribadi berencana grup ini tidak akan dibubarkan. Ya, setuju nggak kira-kira? Ya, karena apa? Grup ini akan memberikan
manfaat untuk kita. Jadi bukan berarti setiap kali, bukan, maksud saya begini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya komunitas topung lah misalnya, atau apa Mas Aji atau Bah ya, misalnya ada baksos, undanglah kami. Kalau sepanjang itu tidak, maksudnya undang di grup, bukan undang saya aja, undang di grup. Kalau itu memang tidak ada berbenturan dengan acara di komunitas lain, monggo silakan hadir. Karena untung nggak sih sebetulnya kita saling begini nih, untung nggak sih? Untung lah saya makan pecel lele kok. Ya kan, kenal teman-teman baru itu suatu yang luar biasa. Menurut saya, paling nggak ya ini kan? Mas ya. Menurut saya apa? Paling tidak teman-teman di grup ini jangan keluar, ya kan, tetap bertahan. Paling tidak ketika ada menemukan kasus tertentu bisa konsultasi di situ. Siapa yang bisa menjawab, nggak menjawab gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang lain, yang kedua adalah bahwa grup ini terbuka untuk siapapun terbuka. Ya teman misalnya mau masukin aja. Masukin aja. Mungkin japri ke admin ya, atau japri ke saya boleh. Pak, ini tolong dimasukkan. Supaya apa? Anggota grupnya lebih banyak, lebih guyup, lebih rukun, sering ngadain baksos. Artinya sering ngadain baksos itu bukan berarti seminggu sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya itu pun terjadi ya apa boleh buat gitu kan, karena kan beda-beda komunitas. Nah, kalau dengan sering berbakso, kita sering bertemu, kira-kira teman kita akan jauh lebih banyak kan? Ya. Kita setelah teman lebih banyak tentunya silaturahim, umur panjang, rezeki bertambah, seperti itu ajaran agama kita, seperti itu ya. Jadi saya berharap grup ini tetap ada. Mungkin kita akan rubah aja namanya, bukan grup baksos di Ampea lagi, tapi grup baksos lintas komunitas misalnya, seperti itu. Dan nanti pun di situ akan ada peraturan ya, saya sampaikan di sini aja. Di grup KPST kita punya peraturan bahwa promo itu hanya boleh di hari Sabtu dan Ahad. Promo jualan hanya boleh Sabtu dan Ahad. Tapi ada tapinya. Untuk promo pelatihan dengan harga di bawah 200, 150 atau bahkan gratis, itu boleh tiap hari. Yang gratis atau di bawah 200 itu boleh tiap hari. Misalnya 200 kali, Pak. Kenapa? Di bawah 300. 200. Oh, udah diskon. 150. Ya, 150 itu boleh tiap hari. Contohnya KTPI Jakarta Timur ngadain pelatihan infak, pelatihan topung infak terbaik. Itu boleh tiap hari. Kalau teman-teman ada seperti itu, boleh share di situ. Kenapa kita buka seperti itu? Untuk menambah kasanah keilmuan anggotanya. Ya. Kira-kira seperti itu harapan saya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak setuju, saya satunya segini, ya monggo aja. Ya. Kita terbuka, bukan berarti hanya satu orang boleh. Monggo silakan, ada yang mau disampaikan? Kalau tidak, saya kembalikan ke Ustadz. Kalau tidak, saya kembalikan ke Ustadz karena kelihatannya Mau ngomong nih, Mas siapa? Dodot. Oh ya monggo, silakan. Ngomong aja, jangan malu-malu. Ngomong aja. Dari motivasi ya. Udah, Pak. Masih muda. Nah, yang tadi kita kasih tahu. Oh iya. Iya. Ngomong aja. Apa? Itu empat mata itu. Empat mata. Oh iya. Ada yang terlupa. Ini minta maaf ya. Pak Dani. Ya. Izin barangkali. Kebetulan saya bawa produk herbal. Ya. Produk herbal madu abuya produksi saya. Itu ada yang hitam pahit ya kan. Ada yang manis, ada hutan murni dan lain sebagainya. Izin kalau memang dibolehkan mau di display buat pasien, karena ini apa adanya ya. KPST itu kita nggak punya kas. Sementara kita sering baksos, kalau boleh jujur, dari kantong masing-masing. Sebetulnya ada keinginan pribadi kita itu ke depannya ketika baksos paling tidak ada, selain hanya makan ya, kita pengen teman-teman tuh adalah pengganti uang transport ke depannya gitu. Ke depannya paling tidak walaupun tidak 100% menggantikan, paling tidak ada apresiasi yang ingin kita berikan, karena keikhlasan itu memang harus dijaga. Keikhlasan itu harus dijaga, sama-sama saling memahami dan mengerti gitu. Ya singkat cerita inti gini, KPST ini nggak punya kas, inti gitu. Sementara kita aktivitas ini sering kita lakukan dan kadang-kadang nggak apa-apa ya, minta maaf ya Mas Pri, agak morat-marit untuk persiapan dan perlengkapannya, kalau boleh jujur seperti itu. Nah kemudian saya mempunyai usul, saya punya produk herbal ya kan,
ada untung di dalamnya pasti kan. Akhirnya paling tidak berapa puluh persen itu akan saya sisihkan rencana itu, ya kan, untuk kas KPST dan juga kegiatan-kegiatan baksos di tempat lainnya seperti itu. Nah, minta pendapat dulu nih untuk Pak Dani, kalau boleh diizinkan kami mendisplay produk herbal, harganya masih terjangkau, 75.000 dari harga 100 jadi 75.000 buat masyarakat, tapi itu nggak dipaksakan, tidak dipaksakan, karena kalau dari kemarin yang saya lihat pasien tadi ya, yang 13 itu penyakit-penyakit yang kronis apalagi yang sudah menahun itu selalu ada sisi non medis, baik itu psikis ataupun gangguan jin atau sihir atau ain. Dan insya Allah madu herbal kami sudah kami doakan, sudah kami ruqyah dan lain sebagainya, itu bisa membantu mempercepat proses kesembuhan mereka. Tapi lagi-lagi kami tidak maksa, sama seperti tadi kan ada yang ngasih amplop, kita nggak mau ngambil lah. Kalau bisa memang dia mau ngasih amplop, mendingan dia beli herbal buat kebutuhan dia, mungkin itu lebih elok daripada ngamplopin kita gitu kan. Ya bagaimana menurut Pak Dani, mangga? Iya, saya pernah ngelihat juga ini, kebetulan waktu di pelatihan di mana itu daerah waktu Ridwan ya. Kalau barang itu hanya ditaruh begitu aja, kelihatannya ya tidak berjalan. Jadi mungkin dia harus dipikirkan strategi untuk pemasarannya, memang diperkenalkan ke orang-orang, karena hanya dipajang begitu aja orang ya sepintas. Nah ini mungkin harus dipikirkan bagaimana itu promosinya lah, misalnya dikatakan ke konsumen kepentingannya apa ya. Memang kita waktu rapat kemarin dari panitia di sini ada tanda tanya memang, karena kebiasaan daripada terapi gratis itu selalu dipertanyakan, pasti ada produk nih yang dijual gitu ya. Itu mungkin Pak ini ikut dengar juga mungkin ya kemarin. Kita kemarin sempat menyanggah bahwa kita tidak ada paksaan untuk membeli suatu produk tertentu gitu. Tapi ini tadi ada kepentingan dari Pak Surya sendiri. Sebenarnya ini adalah bagus juga, artinya bagus karena ini untuk kas daripada organisasi ini. Hanya sekarang efektivitasnya, kalau hanya dipasarkan kita taruh begitu saja, saya lihat ya sambil lalu, bahkan saya waktu itu jadi peserta juga ya, lihat begitu aja, apa ini kita gitu, nggak ada dorongan untuk membeli juga, kita nggak tahu karena nggak tahu ini produknya bagaimana. Nah ini yang perlu dipikirkan, bagaimana produk itu bisa dipasarkan. Direkomendasikan aja Pak. Sebentar. Sebelum usul barangkali gini, sebetulnya gini, kami ingin yang namanya baksos itu sebetulnya pure 100% gratis, nggak ada pungutan sedikit pun, termasuk dari tuan rumah, pengennya gitu. Kalau catatan kita punya donatur kan biasanya ada yang backup, punya donatur atau dana CSR dari sebuah perusahaan, ya kan. Kami ada pembackupnya, itu pengennya sih gratis, tapi kita nggak punya donatur, ya kan. Itu pun kemarin donatur seminggu sebelum acara ini itu maju mundur konsultasi ini sama saya, gimana nih Ustadz, perlu nggak, ya kan. Maaf nih ya, ini untuk hari ini makan, kalau tidak ada teman-teman yang kemarin infak baksos ini ngebuka aja ya, ini kita nggak bisa beli apa-apa, memang kita nggak ada kas sama sekali. Betul. Gitu segitunya gitu. Maksudnya gini, memang berharap nggak elok juga sebetulnya kita minta cari donatur dana, pengalaman saya nggak elok, nggak nyaman juga. Orang yang berkali-kali diminta juga akhirnya juga nggak nyaman, ya kan. Dana CSR juga belum tentu juga dapat. Maka yang lebih elok adalah kita sebetulnya kita punya produk dipasarkan bersama. Nanti rencana itu teman-teman bisa bantu memasarkan, ada keuntungan buat teman-teman yang memasarkan, ada keuntungan yang produksi kami, saya gitu ya, yang saya sisihkan juga buat KPST, buat kas, dan juga rencana itu ke depannya ya, belum saat ini belum ya, ke depannya next mudah-mudahan nanti ketika ini bagus berkembang, ya kan. Setiap ada baksos saya pengen ada apa ya, sindera mata buat teman-teman para terapis sebagai rasa terima kasih, mungkin apa bentuk voucher umroh gitu kan. Kalau voucher umroh bisa sama saya, voucher pengurang voucher umroh, kayak saya punya perusahaan travel umroh ada. Kemudian apakah uang transportnya diganti gitu kan, ataukah mendapatkan rompi atau kaos, ya kan, atau semacamnya. Tapi lagi-lagi itu membutuhkan
dana gitu. Saya yakin teman-teman pasti ikhlas datang kemari. Tapi saya mengkhawatirkan keikhlasan itu terganggu ketika dapur di rumah terganggu, ya kan? Kemudian anak-anak dan lain sebagainya khawatir. Iya khawatir. Kita kan menjaga keikhlasan gitu. Oke, intinya teman-teman dan Pak Dani berarti harap mengerti ya. Iya. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Begitupun nanti besok ya kan rencana selain di display ya, minta tolong ke teman-teman terapis untuk bisa mengarahkan pasien, tapi tidak memaksa. Ibu, bapak, ini untuk menyempurnakan kesembuhannya dibantu dengan nutrisi suplemen madu herbal. Ada yang murni mangga, yang supernya, ada yang hitam pahitnya, bahkan ada yang khusus untuk kewanitaan, untuk minum kista keputihan, bikin harum, bikin rapet gitu loh, gitu. Itu madu apa herbal? Madu herbal. Ini sebagai penunjang penyembuhan. Iya, tapi itu tidak dipaksakan. Berapa harganya? Harga jualnya itu 75.000 ya. Seperti itu. Sebetulnya kalau untuk harga jual harus disebutkan harga tertingginya dulu, tapi karena ini lagi ada Tadi 100. acara, ada acara bakso, jadi kita Ya. kasih keringanan Iya. gitu. Ibu Kita pinter, just- ibu jadi marketing kita nanti nomor 1. Udah pengalaman kayaknya. Pengalaman nih. Nanti kedepannya juga produk kita akan ada logo KPST-nya semua, bahwa ini produk khusus misalkan baksos gitu kan. Nanti saya akan bikin cari herbal-herbal yang sifatnya lebih murah lagi gitu, karena ini biayanya nggak bisa saya tekan sementara gitu karena produksi dikit. Nanti cari herbal yang murah meriah, mungkin di bawah 50.000 ya kan, atau di 20.000 supaya ngebantu mereka juga. Salah satunya adalah biasanya kalau saya dulu pernah ngadain baksos itu saya kasih 2 macam herbal ya, kayak misalkan habatus sauda untuk 3 hari, terusnya misalkan kapsul misalkan apa ya, kelor gitu kan. Jadi ada menunya gitu sesuai penyakit. Kapsul obat ini buat penyakit ini, resep lah kayak resep untuk 3 hari minum, dan itu impaknya 10.000 tuh. Waktu itu sempat bikinin saya resep. Mungkin nextnya bisa seperti itu karena ini waktunya kan masih mendadak seperti itu. Barangkali teman-teman ada masukan mangga. Tadi Ibu. Oh, kalau menurut saya kenapa nggak diresepkan aja dengan madu produk Pak Ustaz daripada yang terapi, direferensiin. Iya. Jadi itu bisa sebenarnya iya. promonya ya begitu memang. Itu bisa dilakukan. Tapi tidak memaksakan, khawatir. Itu bisa Hanya dilakukan. referensi aja. Ya, itu bisa dilakukan. Referensi itu bisa dilakukan Saat kita sedang saat menerapi. tidak ada baksos. Kan baksos tidak memaksa, tapi itu Ya, bisa saat kita dilakukan sedang menerapi bisa di luar. Kalau nerapi di luar itu nanti urusannya sama bendahara, jadi ada bagi hasilnya. Gitu ya. Kan besok kan Pak Ustaz juga panjang produk Pak Ustaz juga kan. Nah, umpamanya kalau kita nggak promoin atau nggak kita resepin aja sekalian untuk menambah asupan yang di dalam gitu. Iya. bukan cuma- Iya, maksud gini, kalau diresepkan khawatir terpaksa ya. Iya. Jadi maksudnya dikasih opsi saja. Iya. Ibu, kami mereferensikan itu di depan, nanti kan kelihatan tuh di depan pintu masuk. Ada produk kami yang bagus untuk menunjang proses kesembuhan Bapak atau Ibu gitu kan. Silakan kalau bisa lebih baik kalau mau. ada produknya. gitu. Tapi pengalaman saya ya, walaupun baksos, walaupun orang secara ekonomi kurang mampu, tapi dia merasa setelah dibekam berasa enak, ya. biasanya mau. Ada, makanya kita merasakan yang baik-baik aja. Ditawarkannya itu pada saat Iya, kita di sedang sebagai terapi. referensi aja Iya. sambil terapi. Sambil nanti- diterapi kita tawarkan biasanya lebih Iya. masuk. Ya. Itu semacam kayak Nggak apa-apa kan Pak Dani ya? Ya, Jadi kita kan tapi, tidak ada mungkin tidak ada memaksakan. saran saya juga Pak. Salah satu saran saya. Tadi soal mengumpulkan dana ya. Terus saya juga ngelihat keikhlasan dari bapak-bapak ibu sekalian yang mengikuti acara ini itu udah tadi full ikhlas lah istilahnya. Udah mau meninggalkan tempat, udah mau begini mengorbankan waktu dan sebagainya. Alangkah baiknya dari produk bapak itu minimal dicicipi oleh semua anggota. Jadi maksudnya anggota itu beli untuk masukkan uang kas. Tadi ada yang istilahnya ada yang juga keluarkan uang, saya lihat di daftar donatur ada yang keluarkan 100.000, 150.000 dan sebagainya. Itu kan untuk ini juga ya. Alangkah baiknya di anggota ini sendiri, anggota kita banyak. Kita coba untuk mencintai produk yang ada di KPST ini supaya kita juga pertama kita punya keyakinan bahwa apa yang kita tawarkan ke pasien kita ini memang
ada manfaatnya. Seperti kita ini istilahnya kita orang-orang yang ikut multi level, herbal dan sebagainya, pasti ada pemakai juga. Kalau bukan pemakai pasti dia belum berani untuk menawarkan. Tapi kalau udah ngerasain manfaatnya, alangkah baiknya. Jadi untuk meyakinkan itu sebaiknya juga ini para anggota ini membelilah dari situ dengan harga khusus mungkin. Ya khusus banget. Ya khusus banget. Bayarnya tahun Tapi depan semua lagi. itu udah mencicipi gitu loh. Ya enggak lah. Tahun depan kan sebulan lagi. Artinya karena ini bisa mengeluarkan biaya ke sini, bisa apa sih macam, dan sudah tahu lah manfaatnya uang itu untuk apa? Untuk balik ke kita lagi kok. Gitu. Tapi kita juga ngerasain madu ini bisa dimakan oleh siapa saja kan. Artinya semua anggota juga membutuhkan juga. Jangan kita hanya meresepkan ke orang bahwa pasien membutuhkan itu, kita sendiri nggak pernah ya. Madu Yaman deh keluarin. Ya. Jadi alangkah baiknya saya sarankan aja di sini Ada yang mau nyicipin madu Yaman? madu-madu produksi Bapak ini paling enggak dijadikan satu masukan juga untuk input dana itu gitu. Jadi dari KPST ini kita sama-sama kalau kita memang mau ini ya kita harus punya keyakinan bahwa ini baik. Ini baik. Dan ini manfaatnya adalah uang itu juga terkumpul. Artinya. Itu aja saran saya. Oke, makasih. Kalau untuk hari besok ya mungkin yang karena kita memang keadaannya sekarang sudah dalam keadaan ya udah tinggal hari esok, ya apa yang sudah Bapak rencanakan silahkan aja dijalankan. Artinya masih silakan dipajang dan tadi sistem yang tadi di ini kan apa namanya dimasukkan Bapak untuk memberikan saran kepada pasien ya silahkan seperti itu. Tapi saya sarankan di kedepannya ini anggota itu wajib memiliki lah merasakan, mencicipi sebelumnya. Mengenal maka tak sayang. Nah itu tambahan baru dulu. Itu aja masukan dari saya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Kliennya direkomendasiin aja Pak. Misalnya deh karena waktu kita udah terapi nih, Pak silahkan Pak kalau yang mau ini ada apa? Ya, itu terapi tadi, seperti itu referensi. maksudnya. Recommended aja. Ya, jadi Mau maksud beli silahkan, tidak ada apa-apa. iya minta bantuan teman-teman terapis ketika menterapi sambil mengkomunikasikan itu. Gitu. Jadi tapi kita tidak memaksakan. Kita hanya saran aja. Memang Kita aja diarahkan. Pak Ustadz, yang madunya itu ditaruh di tempat depan ruang pendaftaran atau Terapisnya bawa aja kali satu. iya satu gitu masih gini Pak Ustadz, Ini loh. kita pegang masing-masing Hanya untuk sampel aja nanti. Jangan pembelian pegang masing-masing. Wae kita Dagang ya. kayak memaksa. Dagang aja. Oh ya udah. Tunjukin aja begitu kalau disuruh bikin produk. Nanti setelah kita promosikan, setelah lihat apa produknya apa aja Ada nanti. Oh, sekarang jelasin dulu Pak Ustadz. Oh iya. Produk Oke. kita jadi bisa Ya udah. tahu penyakit kita apa. Ngomong-ngomongan. Oke. Saya kan ada di situ ada 4 item ya. Yang pertama kalau madu Yaman mahal lah jangan. Tapi sebetulnya murah. Dapat yang Ini temen jual madu Yaman itu setengah kilo berapa? 1,5 juta. Saya coba menjual 250 gram hanya 250.000. 1 kilo. Seperempat. Oke, nih yang pertama madu hitam pahit Abuya, mereknya Abuya, ya, mereknya Abuya. Itu sudah ada doa ruqyah, ada propolisnya, ada habatnya, ya kan, dan herbal lainnya. Itu untuk penyakit-penyakit kronis yang sudah menahun, termasuk gangguan non medis, yang hitam pahit, ya. Isinya berapa mili? Berapa mili harganya berapa? Isinya itu 280 Mili. gram. Gram. Gram, ya, tapi sebetulnya kalau ditimbang lebih dari 300 gram. Kalau dengan botol. Enggak, sama botol lebih, hampir 400 kurang. Terus kalau yang madu hutan murni Harganya harga 75.000. 75.000. Iya. Dah. Nah. Iya. Kalau yang madu super itu kental, manis, ada campuran semuanya didoain semua. Ada habatnya juga, ya kan, ada propolisnya juga, ada zaitunnya juga. Nah kalau itu lebih kepada penyakit yang setengah ringan lah, ya kan, yang super. Kemudian ada madu hutan murni, nggak ada campuran apapun. Madu hutan murninya grade A, ya, bukan ternak, bukan ternak, Biar liar dari Sumatera.
dia bukan ternak. Itu rasanya nanti boleh ngerasain, tinggal bayar. Itu sifatnya kalau madu hutan murni itu untuk lebih kepada meningkatkan stamina, ya kan, vitalitas, meningkatkan imun, yang sifatnya untuk penyakit-penyakit yang ringan gitu. Nah yang keempat adalah madu khusus wanita yang tadi saya sebutkan. Itu harganya sama semua, 75 semua. Harga 75 semua. Harga umumnya pasarannya di kisaran 100 apa? HET-nya 100. Harga ecernya tertinggi. Tapi ntar teman-teman kalau misalkan mau beli untuk dijual, mungkin harganya nggak 75 gitu. Bisa 50 ya Ustaz. Bisa kali. Berarti kalau kita Kemarin saya beli 80 ya, kok sekarang jadi 75, mendingan sekarang. Lah kan baksos, Bu. Sekarang beli lagi, Bu. sekarang beli lagi Bu. Beli lagi, Bu. Nanti beli ke dasar lagi turun lagi. Komposisi sama Ustaz udah dibilangin beda lagi. Di bawah 75 bawah tuh ya. Madu wanita komposisinya nih ya. Itu ada madu hutan murni. Komposisinya ada majakani, ya. Yang itu masih ada. Ada kunyit kuning, kunyit putih, ya kan? Kemudian kayu rapet. Nah, kayu rapet, ada ekstrak habatnya juga. Tapi ini ekstrak ya. Karena dia bukan serbuk. Kalau serbuk kan dia ngambang ya. Kalau enggak, ini ekstrak. Tapi aroma herbalnya berasa banget. Aroma habatnya masih kecil. Iya, berasa. Kan kalau kualitas antara serbuk sama ekstrak itu 1:10. Ya kan kualitasnya ya. Nah, kebanyakan kalau yang lain kan rata-rata serbuk ya, dia ngambang. Gitu. Tadi 10 kapsul serbuk sama banding dengan 1 kapsul ekstrak. Nah, kita ini ekstrak. Herbalnya ekstrak. Jadi kenapa harganya lumayan, sebetulnya menurut saya murah karena kita ekstrak gitu. Biaya belanjanya juga ada yang 1 kilonya 1.500.000 karena ekstrak. Ada yang 700, ada yang 500 herbalnya ya. Sama dan beratnya 280. Kalau untuk wanita 230. Gitu aja. Ada lagi tanya? Enak banget yang makan sendirian. Nambah itu. Oh kagak. Nah madu Yaman itu jual 2,5. Madu Yaman jual 2,5. 250 gram. Itu grade A. Kental kayak kental banget dia, kayak gulali. Gitu, grade A. Jadi sekilonya 1 juta dan itu paling murah itu sebetulnya. Karena ini teman ngejual 1.500.000 setengah kilo. Gitu. Nanti kalau mau nyoba bisa dibuka, nyobain biar rasanya tahu. Nanti teman-teman kalau mau misalkan madu Yaman itu kan 2,5, boleh jual 300, tapi dari kambingnya itu 200. Kita ngambil margin tipis, kurang lebih 10%-an. Kalau misalkan butuh buat pribadi atau buat keluarga, ya kan, itu bisa, boleh dijual 300 atau 2,5, mangga. Dari saya itu 200. Gitu. Tapi khasiatnya Yaman. Oh, kalau madu Yaman itu udah otomatis dia salah satu madu terbaik di dunia ya. Aman buat diabetes juga, meningkatkan imun, ya kan? Kemudian juga memperbaiki sel-sel yang mati atau regenerasi sel, dan penyakit-penyakit akut bagus, ya kan? Untuk meningkatkan metabolisme tubuh, dan aman untuk semua golongan dari mulai baby sampai orang tua. Jadi kalau yang tahu kualitas pasti milih yang itu karena harganya masih terjangkau. Kalau madu tahu yang Australia itu aja mahal ya, yang Clover itu ya, Australia ya, sampai 500.000 tuh, ukuran 250. Udah itu aja, barangkali ada yang tambahin. Malam ini ada yang mau latihan Surya Tidar kah? Saya izin pulang. Latihan apa itu? Pulang. Ada yang jemput nggak? Sendiri. Jauh nggak? Dekat. Dekatnya mana? 15 menit katanya. Serius dekat? Mau diantar nggak? Hah? Biasa Aman? biasa gini dia. Ya udah, mangga. Iya, kan Ya. lagi. Besok insya Allah kesini lagi, tapi saya ada janji ke sana dulu. Yang di sana Siang yang ya. udah terjadwal ada. Mau diantar Mas Haji? No. Udah biasa Pak beli. Dekat. Yang jelas ibu Allah. Benar, hati-hati Ya, ya. Sa. Sun ya. Makasih banyak ya. Yang mana? Ya dia sama aja. Kembaran ya. Makanya saya dipanggilnya Mami. Jangan iri ente. Enggak ya. Mau pamitan. Tahu timbang orang pikir kiri kanan gini. Enggak Pak, yang itu Pak itu udah siap itu.
Ini drivernya. Oh iya. Mobil. Kata Bu Suci. Dari tadi udah begitu mulu. Dicintai kan. Assalamualaikum. Kayaknya nggak mungkin maunya sama Besok pagi. dia bawa itu. Besok pagi. Mampir ke rumah saudaranya besok pagi baru sini. Masih dekat rumah ibu sama dekat tokonya nggak? Di toko ada. Hah? Tapi kayak ibu ada yang toko gitu. Mau istirahat? Nanti tinggal minta harga itu aja. Harga mana? Iya. Oh, Ini loh ibu aman ini loh. wah, aku tuh biasanya dari Iya. Oke. Ntar ditapi. 95 sama. kalau yang itu Yang apa? Mau ini latihan sudah tidak? Yang premium 70. Kamu udah ikut latihan belum? Belum, main mau. Besok ikut tanggal yang warna gede bu, Udah Barang siap aja lah. nggak bayar ya? gede ya, yang hitam ya. Langsung sakit dong. Udah siap nggak bayar kamu ya tanggal 20. Oh, insya Allah. Aku lupa Langsung nomornya. target tuh saat ya. Di sini yang lagi sakit siapa sekarang? Semua saya. Hah? Ini semuanya pamit ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Waalaikumsalam merdeka. Yang lagi sakit sekarang siapa? Itu, terus siapa lagi? Sakit perut makan yang enak ya? Ibu apa? Ini lo. Udah 3 orang ya? Ini apa? Bapak-bapaknya nggak ditanya. Mas Haji, anjing. Motor Di sana. Sampai rumah. Ada tas yang mau diambil nggak bu? Keluar tuh naganya. Naganya keluar. Oke. Yang lagi Terus. sakit, Di gudang. Sakit sih itu. yang lagi sakit pengen diobati, duduk di tengah, kita doain bareng-bareng saya pimpin. Selain udah doain aja nggak apa-apa. Enggak, beda. Saya mau transfer energi kita bareng-bareng. Kalau Jadi sakit sering sebutan juga ya. Hah? Maju aja bu. Aja maju semua. tengah-tengah. Sebutan ke, papalan ke, pemajuannya. Yang penting kita maju duluan tengah-tengah. Kantong-kantong kresek mana? Ada nggak? Kita stay ambilin. Ambil ya, gue jaga-jaga. Ini jadi semuanya mau diterapi nih? Semuanya, kita tanggung. Oh ya udah. Ya ambil itu. Saya foto. Sih sih. Hah?